kaitan antara takdir dengan doa. Ya. Sebagian manusia mempunyai pemahaman-pemahaman yang rusak terhadap doa. Ada beberapa kelompok manusia, antara lain sebagian manusia mengatakan, sesuatu yang kita minta, yang kita doakan tersebut sudah ditakdirkan. Kita doa, tidak kita doa, pasti terjadi. Ya? Kalau memang sesuatu itu tidak ditakdirkan, ya nggak bakalan terjadi. Baik diminta hamba atau tidak diminta hamba, berdoa atau tidak. Lalu mereka mengatakan apa? Mereka mengira bagaimana? Untuk apa berdoa? Maka mulailah kelompok tersebut tidak pernah berdoa kepada Allah. Apa kata mereka? La faidata fih. Tidak ada faedah doa. Ini benar enggak ini? Kata dia, Allah sudah takdirkan segala sesuatu. Kalau memang sesuatu yang diminta itu sudah ditakdirkan Allah, ya sudah, itu akan terjadi. Tanpa didoa tanda-tanda. Kalau memang itu Allah takdirkan tidak akan pernah ada, itu tidak akan pernah ada. Berdoa kita atau tidak berdoa. Begitulah. Sehingga mereka mengira doa itu enggak ada gunanya. Subhanallah. Kelompok ini, pertama kita sebutkan kelompok ini adalah kelompok yang betul-betul jahil murakkab. Udah jahil kuadrat lagi. Kesesatan yang jauh. Dan mereka itu mutanaqidun. Orang yang kontroversial, orang yang bertentangan antara diri mereka dan keadaan mereka. Kenapa? Karena inti daripada manhaj mereka, inti dari pemahaman sesat ini apa? Yujibu ta'tila jamil asbab. Mewajibkan untuk meniadakan seluruh yakni sebab-sebab. Itu jadinya. Kenapa? Ya kita katakan kepada salah seorang di antara mereka yang mengatakan tidak ada gunanya doa. Toh sudah ditakdirkan kok. Kita katakan pada mereka, bukankah sesungguhnya kenyang dan juga yakni kita kenyang dengan makan ada, kenyang dengan minuman. Sudah ditakdirkan, betul? Bukankah itu telah ditakdirkan bagi Anda, wahai saudaraku? Pasti akan terjadi. Kamu makan atau tidak, kalau memang sudah ditakdirkan kamu akan kenyang kan? Kalau memang keduanya tidak ditakdirkan Allah, bahwa kamu ditakdirkan justru sebaliknya, kamu akan haus dan lapar, maka tidak mungkin akan terjadi bahwa kamu akan kenyang dan akan penuh dengan air. Kamu makan atau tidak. Kan begitu jadinya. Artinya apa? Kamu gak perlu makan dan minum. Kalau sudah ditakdirkan kamu kenyang, ya pasti kenyanglah nanti. Kalau Allah takdirkan memang kamu itu akan lapar dan haus, ya sudah. Makan kamu atau gak makan, ya pasti kayak gitu. Itu jadinya kita bilang kepada mereka yang mengatakan tidak perlu doa, karena sudah ditakdirkan. Ya sekarang, masalah kenyang dan masalah lapar dan seterusnya, itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kita makan atau tidak. Kita katakan bagi mereka orang yang mengatakan tidak ada gunanya doa. Demikian juga kita katakan kepada mereka, kalau memang Allah takdirkan kamu punya anak, pasti ada kamu punya anak. Kamu setubuhi istri kamu atau tidak? Kamu setubuhi budak kamu atau tidak? Kalau memang Allah SWT tidak takdirkan kamu punya anak, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Maka tidak perlu kau nikah dan tidak perlu engkau berdua-duaan dengan istrimu dan berdua-duaan dengan budakmu. Begitu seterusnya jadinya. Ini adalah merupakan inti permasalahan mereka. Kalau ini kita biarkan pemahaman ini, akhirnya seluruh
sebab-sebab itu harus dibiarkan dan ditinggalkan. Enggak perlu ada yang menikah, enggak perlu nanti berusaha untuk makan dan minum, mengunyah makanan, enggak perlu karena itu sudah ditakdirkan. Tapi kita katakan, adakah orang yang berakal mengatakan kayak gini? Adakah orang yang berakal atau seorang manusia yang berbicara seperti pembicaraan ini? Sampai hayawan yang tidak mampu berbicara sudah difitrahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab. Di mana mengambil sebab, berusaha, itu merupakan qawamuhu wa hayatuhu, tegaknya kehidupan dan hidupnya manusia dan hewan itu sendiri. Maka kita katakan ikhwatal iman, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, demi Allah hewan-hewan ternak itu lebih berakal dan lebih paham daripada mereka-mereka yang mengatakan tidak perlu doa. Memanglah orang seperti itulah kal an'am, bagaikan binatang ternak, balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat lagi jalannya daripada hayawan. Begitu dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah SWT gambarkan mereka-mereka itu bagaikan memang seperti hayawan. Mereka yang tidak beribadah kepada Rabb mereka. Mereka hanya taunya itu makan, minum, menikah. Kata Allah SWT, hum kal an'am. Mereka itu tidak ubahnya bagaikan binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak memahami dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar dengannya. Mendengarkan kebenaran yang bisa mereka berpikir dengannya, membuat sikap yang benar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu mempunyai mata tapi tidak melihat dengannya. Tidak menggunakan mata mereka kepada yang hak, yang dengannya mereka mengetahui kebenaran Allah Rabbul Alamin. Maka mereka itu balhum adallu sabila. Mereka lebih sesat daripada jalannya daripada hayawan. Maka ini kelompok manusia yang mengatakan seperti itu. Maka doa, kata mereka itu tidak perlu, karena kalau sudah Allah takdirkan sudah. Berdoa kita tidak berdoa, nanti akan begini, akan begitu. Maka kata kita, ini adalah statement, ini adalah pemikiran yang sangat rusak sekali. Sampai hayawan pun sendiri telah difitrahkan Allah untuk berusaha, mengambil sebab. Kita lihat ayam saja, yang baru menetas dari telurnya saja, begitu sudah kokoh, sudah bisa berdiri berjalan, dia langsung mengaiskan kakinya untuk mencari makan. Itu masih bayinya ayam itu, anak ayam. Lalu ada orang berpikir seperti itu. Untuk mencari jannah, untuk takut dengan neraka Allah, enggak berusaha. Untuk mencari jannah, dia tidak sholat. Mencari jannah, tidak puasa. Mencari jannah, tidak mau mempelajari tauhid. Tidak ingin tahu mana bid'ah. Begitu disebutkan kata-kata bid'ah, fobi dia. Bid'ah lagi. Ya subhanallah. Nabi kita Allah SWT melarang darinya, wahai saudaraku. Nabi kita SAW mewanti-wanti darinya. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup nanti kalian sepeninggalku, dia akan menyaksikan perselisihan yang begitu banyaknya. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau sudah seperti itu solusinya ya Nabi Allah. Nabi SAW mengatakan, wahai umatku, obatnya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin.
Kenapa kita ingin lebih tahu daripada Rasulullah dan para sahabat? Ingin mencari jannah, tetapi tidak mencari sebab menuju jannah. Sungguh, mereka beralasan dengan takdir. Kalau sudah kita suruh dia masuk, kita suruh salat, kita suruh ngaji, belajar agama Allah, kata dia, enggak usah sok-sokan lah, enggak usahlah terlalu beragama lah. La haula wala quwwata illa billah. Maka sama permasalahan dunia dan permasalahan akhirah. Tuhannya sama, Allahnya sama. Dialah Allah Rabbul Alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka dia juga Allahnya subhanahu wa ta'ala. Mempunyai mekanisme dan sistem yang sudah tertata rapi begitu. Ada syariat, ada takdir. Yang kita wajib beriman pada syariat dan wajib beriman pada takdir. Akan tetapi kaitan antara doa dan takdir, begitulah Allah SWT sudah mentakdirkan segala-galanya. Akan tetapi doa salah satu sebab yang syar'i. Usaha meminta kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama. Sebagian manusia mengatakan bahwa mengira bahwa mereka itu untuk apa doa. Maka orang yang mengatakan tidak ada gunanya doa, samalah dia seperti orang yang mengingkari segala bentuk sebab-sebab. Nggak perlu kerja, nggak perlu mendatangi istri, nanti punya anak sendiri, nanti punya datang uang sendiri, kaya sendiri. Wallahul musta'an.